Wonogiri tahun 2021 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka untuk menyediakan data statistik terutama di perkembangan harga pokok masyarakat yang dikonsumsi setiap hari, kami Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri men-launching buku perkembangan harga pokok yang berisi tentang data-data perkembangan harian, mingguan, kemudian semester dan tahunan. Ini dalam rangka untuk memberikan analisis terhadap harga bahan pokok sebagai banyak analisis yang bisa dipakai nanti untuk mungkin TPID untuk pengendalian inflasi, kemudian untuk memperkirakan supply and demand di masyarakat dan untuk mempertahankan harga agar tidak bergejolak. Semoga dengan launching buku perkembangan ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membuat kebijakan-kebijakan tentang penyediaan bahan pokok di Kabupaten Wonogiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi pemirsa ataupun pendengar yang berbahagia di rumah. Pada kesempatan hari ini, sebelum kami menyampaikan rilis terkait harga bahan pokok di masyarakat tahun 2021 ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan taufik hidayah dan inayah, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan hari ini kita dipertemukan untuk bersama-sama mendengarkan atau menyaksikan rilis analisis harga bahan pokok di pasar rakyat di Kabupaten Wonogiri tahun 2021 ini. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa, pendengar yang kami hormati, Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri melalui seksi statistik pada tahun ini kembali lagi melaunching atau mengeluarkan produk publikasi berupa analisis harga bahan pokok masyarakat yang ada di pasar rakyat Kabupaten Wonogiri. Adapun data bahan pokok yang kemudian menjadi sebuah analisa ini, sumber datanya kami peroleh dari Dinas KUKM dan Pemda Kabupaten Wonogiri, yang dikirimkan setiap harinya melalui email ataupun melalui surat resmi di Dinas Kominfo Kabupaten Wonogiri. Kemudian dari data-data itu kemudian kami mencoba untuk sedikit memberikan gambaran atau analisa, sehingga nanti produk kami ini bisa paling tidak memberikan referensi kepada masyarakat secara umum pergerakan harga di tiap-tiap bulannya, karena kiriman data setiap hari dari masing-masing komoditas itu paling tidak sekitar 35 komoditas itu kami himpun, kemudian kita buat rata-rata setiap bulannya, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Begitu pula nanti di semester kedua, di bulan Juli sampai dengan bulan Desember, kami juga akan berusaha untuk mengeluarkan kembali produk analisa bahan pokok ini. Yang pada intinya kami mencoba untuk menyajikan data yang itu dibagi dalam beberapa komoditas yang meliputi beras, kemudian gula, ada minyak, daging, telur, susu, kemudian jagung, ada tepung, kemudian kacang,
cabai, bawang, ikan, garam, mie instan, dan lain sebagainya, yang mana komoditas itu setiap hari banyak dikonsumsi di masyarakat Kabupaten Wonogiri. Adapun beberapa komoditas itu kemudian kita himpun kembali menjadi beberapa komoditas sesuai dengan rukunnya masing-masing. Untuk yang pertama adalah komoditas beras, kemudian gula dan minyak. Mengapa beras, gula, dan minyak kita himpun menjadi satu? Karena komoditas ini adalah komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya. Nah, beras merupakan makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia, sehingga konsumsi beras setiap tahunnya sangat tinggi, khususnya di Kabupaten Negeri juga sangat tinggi. Sehingga kekurangan pasokan beras pada kurun waktu tertentu akan memunculkan gejolak ekonomi bagi negara Indonesia serta akan mengakibatkan kelaparan bagi lebih dari sebagian masyarakatnya. Hal itu dikarenakan beras merupakan salah satu sumber makanan utama bagi masyarakat Indonesia, khususnya adalah juga Kabupaten Wonogiri. Oleh sebab itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk memastikan kestabilan harga beras di pasar. Untuk komoditas beras, selama kurun waktu 1 semester di tahun 2021 ini, harga beras premium dan harga beras medium terlihat cukup stabil. Secara rata-rata harga per bulannya tidak terjadi kenaikan ataupun penurunan, khususnya adalah pada beras premium dan juga beras medium selama semester pertama tahun 2021 ini. Adapun harga rata-rata beras premium pada semester 1 ini pada bulan Januari dibuka di angka Rp11.500 per kilogramnya, dan harga rata-rata beras medium pada semester yang sama ini dibuka di angka yang sedikit lebih murah dibandingkan dengan harga beras premium, yaitu Rp10.000 per kilogramnya. Apabila kita bandingkan dengan harga beras pada semester 1 tahun 2020, harga komoditas ini tidak mengalami pergeseran sedikit pun, tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan sedikit pun. Itu untuk komoditas beras. Kemudian untuk komoditas gula, nah gula ini juga merupakan komoditas penting bagi masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia juga setiap hari mengkonsumsi gula. Pada semester pertama tahun 2021 ini, rata-rata harga gula pasir mengalami fluktuasi yang relatif cukup signifikan, namun masih cukup terkendali. Adapun harga tertingginya yaitu terjadi pada bulan Maret, yaitu di angka Rp12.932 per kilogramnya. Sedangkan harga terendahnya yaitu di angka Rp12.500 per kilogramnya pada bulan Januari, pada bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni. Artinya bulan tersebut harga gula ini cukup stabil di angka Rp12.500. Berbeda di bulan Februari sempat juga terpantau di angka Rp12.861 per kilogramnya. Harga tersebut kalau kita bandingkan dengan harga pada semester pertama tahun 2020, harga gula pasir mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Adapun harga tertinggi terdapat pada bulan April, yaitu sebesar Rp18.065 per kilogramnya, sedangkan harga terendahnya pada bulan Juni yaitu di angka Rp13.524 per kilogramnya. Itu pergerakan harga gula pasir. Kemudian untuk komoditas minyak goreng bagi masyarakat, yang terjadi di masyarakat,
Kalau kita melihat pergerakan harganya, kalau kita bandingkan dengan pergerakan harga rata-rata minyak goreng curah selama semester pertama tahun 2020, harga minyak goreng pada tahun ini atau pada semester ini mengalami cenderung menurun. Harga rata-rata minyak goreng curah selama semester pertama tahun 2021 ini mengalami fluktuasi kenaikan yang relatif cukup signifikan setiap bulannya. Pada bulan Januari dan Februari terpantau harga di angka Rp13.500 per liternya. Kemudian pada bulan Maret naik sebesar 3,20% di angka Rp13.932 per liternya. Kemudian di bulan April komoditas ini kembali naik di level Rp14.143 per liternya atau naik sekitar 1,51%. Kemudian pada bulan Mei komoditas ini juga naik kembali secara cukup signifikan di angka Rp15.344 atau 8,49%, dan ini merupakan bulan-bulan tertinggi kenaikan di komoditas ini. Namun alhamdulillah di semester 1 tahun 2021 ini di akhir semester ini harga ditutup di angka Rp14.500 per liternya atau turun dari bulan sebelumnya yaitu sekitar 5,5%. Kemudian secara umum apabila dilihat dari harga tertinggi, harga minyak goreng curah semester 1 tahun 2021 ini dan harga tertinggi pada semester 1 tahun 2020, komoditas ini mengalami kenaikan sekitar 3.520 liter. Artinya pada tahun ini harga minyak goreng curah naik sekitar Rp3.520 per liternya. Berbeda dengan harga minyak goreng curah yang mengalami peningkatan cukup signifikan, untuk rata-rata harga minyak goreng merek Bimoli meskipun terjadi pergerakan harga namun terpantau masih cukup stabil selama rentang waktu semester 1 tahun 2021 ini. Pergerakan harga terjadi pada bulan Maret, bulan April, dan bulan Mei. Namun kenaikan rata-rata kenaikannya hanya di sekitar 3,2%. Apabila dibandingkan dengan harga minyak goreng merek Bimoli selama semester 1 tahun 2020 kemarin yang kita lihat, kita pantau cukup stabil di angka Rp13.000 per liternya, maka harga tertinggi di semester 1 tahun 2021 ini naik sekitar Rp2.000 atau naik sekitar 13,3% di angka Rp15.000 per liternya. Oleh karena itu dari beberapa komoditas tersebut yaitu beras, gula, dan minyak, kita ambil kesimpulan bahwa dalam kelompok komoditas ini yang mengalami fluktuasi harga adalah gula kristal putih, kemudian minyak goreng curah, dan minyak goreng merek Bimoli. Dan untuk beras premium maupun medium harga cukup stabil. Nah, bisa kita lihat di tabel perbandingan harga rata-rata beras, gula, dan minyak semester 1 tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, dari tabel ini bisa kita melihat secara jelas perbandingan per bulannya dari tahun 2020
ataupun tahun 2021, sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira pergerakan harganya itu sampai di mana dan sejauh mana. Nah, kemudian juga dilengkapi dengan grafik yang menunjukkan pergerakan harga dari tabel perbandingan harga di atas. Kita lanjutkan untuk komoditas kedua, kita rumuskan menjadi satu, yaitu komoditas daging sapi dan komoditas daging ayam. Yang mana pada kedua komoditas ini juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu untuk daging sapi itu ada daging sapi murni kualitas 1, dan kemudian daging sapi murni kualitas 2 atau sering disebut KW1 dan KW2. Kemudian untuk komoditas daging ayam itu juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu daging ayam ras dan juga daging ayam kampung. Salah satu subsektor yang berperan penting dalam rangka mensukseskan ketahanan pangan adalah subsektor peternakan. Bahwasanya permintaan daging sapi dan daging ayam broiler ya sebagai produk substitusinya ya diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan target perbaikan ekonomi. Artinya bahwa konsumsi daging ini bisa menjadikan indikator peningkatan ekonomi di masyarakat. Semakin meningkat konsumsi dagingnya, bisa dikatakan tingkat atau taraf hidup secara ekonomi di masyarakat juga akan meningkat. Kalau kita melihat pergerakan ya untuk daging sapi ini dan juga daging kambing, khususnya adalah daging sapi, fluktuasi harga daging sapi murni KW1 dan KW2 maupun daging ayam ras dan ayam kampung dapat disebabkan oleh besarnya jumlah penawaran dan besarnya jumlah permintaan. Stabilisasi harga pangan perlu dilakukan untuk mendukung terciptanya stabilitas sosial, politik, dan ekonomi secara nasional. Untuk komoditas daging sapi murni KW1, harga rata-rata daging di 4 bulan awal semester 1 ini tahun 2021 stabil di angka Rp115.000 per kilogramnya. Selanjutnya pada bulan Mei mulai agak mengalami kenaikan sedikit di angka 118.750 per kilogramnya atau naik sekitar 3,26% dari harga bulan sebelumnya. Dan di bulan Juni juga naik sedikit kembali di angka Rp120.000 per kilogramnya atau naik sekitar 1,05% dari bulan sebelumnya. Apabila kita bandingkan dengan pergerakan harga rata-rata di semester 1 tahun 2020 tahun kemarin yang relatif stabil di angka 115.000 per kilogramnya, meskipun sempat naik sekitar 1,02% pada bulan Mei, yaitu di angka Rp116.176 per kilogramnya. Tentunya pada semester tahun 2021 ini rata-rata harga tertinggi pada komoditas daging sapi murni kualitas 1 mencapai titik tertinggi, yaitu di angka Rp120.000 per kilogramnya. Kemudian untuk rata-rata harga daging sapi murni kualitas 2 pada semester 1 tahun 2021 ini karakteristiknya hampir sama dengan komoditas daging sapi yang KW1, itu stabil di
4 bulan pertama, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, di angka Rp105.000 per kilogramnya. Kemudian pada bulan Mei, komoditas ini mengalami kenaikan di angka Rp108.438. Kemudian bulan Juni juga mengalami kenaikan kembali mencapai angka Rp110.000. Apabila kita komparasikan atau kita bandingkan dengan data tahun 2020, tahun kemarin di semester yang sama, harga rata daging sapi murni kualitas 2 hampir sama. Perbedaannya terjadi hanya pada bulan Juni, yaitu jika di bulan Juni tahun 2020 kemarin harga normal di angka Rp105.000 per kilogramnya, di Juni tahun 2021 ini justru harga mencapai puncaknya, yaitu di angka Rp110.000. Kemudian untuk komoditas harga daging ayam, yaitu ayam ras, di semester 1 tahun 2021 ini paling sering mengalami perubahan harga. Tercatat harga tertinggi hingga pada bulan Mei, ya, di bulan Mei di angka Rp41.938 per kilogramnya, atau naik sekitar 21,20% dari harga terendah, yaitu Rp33.778 per kilogramnya, yaitu terjadi pada bulan Februari. Yaitu sempat harga rata-rata ini sempat dibuka di bulan Januari di angka Rp34.211 per kilogramnya. Kemudian bulan Februari harga turun 1,28% di angka Rp33.778. Kemudian pada bulan Maret komoditas ini naik 3,08% di angka Rp34.818 per kilogramnya. Pada bulan April, komoditas ini kembali naik 13,93% di angka Rp39.667, dan puncak kenaikannya terjadi pada bulan Mei di angka tertinggi, yaitu Rp40.938, atau naik sekitar 3,20% dari bulan sebelumnya. Dan di akhir semester ini harga terpantau turun dari harga sebelumnya, yaitu sebesar 16,75% di angka Rp35.063. Meskipun angka ini belum normal di angka yang paling rendah, yaitu Rp33.778, namun paling tidak harga ini sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dari angka yang tertinggi. Apabila kita bandingkan dengan pergerakan rata-rata harga daging ayam ras di semester 1 tahun 2020 kemarin, maka di tahun 2021 ini pergerakannya hampir sama. Artinya perubahan harga pada sektor ini paling sering mengalami fluktuasi. Namun perbandingan harga tertinggi pada semester 1 tahun 2020 kemarin terpatok di angka Rp38.095, dan di tahun 2021 ini tercatat di angka Rp40.938. Jadi kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin, harga komoditas ini naik sekitar 7,46% dari harga tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa secara berangsur-angsur harga komoditas ini setiap tahun mengalami
kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian untuk rata-rata harga komoditas daging ayam kampung pada semester 1 tahun 2021 ini relatif cukup stabil. Di 4 bulan awal tahun 2021 ini harga stabil di angka Rp70.000 per kilogramnya. Sempat mengalami kenaikan 5,08% pada bulan Mei, yaitu menjadi Rp74.063. Namun angka tersebut kembali turun 3,94% di angka Rp71.250. Kalau kita bandingkan dengan semester yang sama pada tahun 2020, karakteristik perkembangan harga komoditas daging ayam kampung ini hampir sama dengan ayam ras. Hanya yang membedakan untuk 3 bulan di awal tahun 2020 kemarin harga stabil di angka 65.000, meskipun sebenarnya dibandingkan dengan bulan April yang merupakan harga paling rendah pada semester ini cenderung lebih tinggi 3,10%, yaitu Rp63.043. Untuk bulan selanjutnya harga yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu bulan Mei dan bulan Juni, yaitu di angka Rp66.765. Kemudian naik kembali bulan berikutnya, bulan Juninya, yaitu Rp67.857. Meskipun pada semester 1 tahun 2021 ini harga relatif cukup stabil, namun dibandingkan dengan puncak kenaikan di tahun 2021 ini di angka Rp70.063 dan di tahun 2020 hanya di angka Rp67.857. Artinya dibandingkan dengan tahun yang kemarin ada selisih kenaikan sekitar Rp6.206 atau naik sekitar 9,15% dibandingkan tahun yang kemarin. Nah, kemudian kalau kita melihat atau mengamati secara bulan per bulan, year or year pada tahun kemarin 2020 dan 2021, maka kita dapat bisa menggambarkan pergerakan harga di masing-masing komoditas pada setiap bulannya. Begitu juga di tabel grafik statistiknya itu juga dapat kita melihat pergerakan harga masing-masing komoditasnya. Pemirsa dan hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan di komoditas selanjutnya, yaitu komoditas telur dan susu. Bahwasanya kita ketahui bahwa telur dan susu ini adalah merupakan pangan hewani sebagai sumber protein ya, yang memiliki multifungsi untuk kecerdasan, kemudian memelihara stamina tubuh dan mempercepat regenerasi sel dan menjaga sel darah merah atau eritrosit agar tidak mudah pecah. Telur ayam ras merupakan bahan pangan hewani sumber protein dan mudah diakses dari sisi ketersediaan dan keterjangkauan harganya. Bahkan termasuk masyarakat berpenghasilan rendah pun mengkonsumsi telur ayam ras ini, karena memang dimanapun di toko-toko modern ataupun di toko-toko tradisional, bahkan di toko-toko tetangga kita, setiap warung ataupun toko siap selalu menyediakan telur ayam ras ini.
Namun demikian, fluktuasi harga dan pasokan tetap menjadi sebuah PR yang setiap tahunnya memusingkan pemerintah, karena komoditas telur ayam ras ini hampir mempunyai tipikal mudah sekali untuk naik dan mudah sekali turun. Oleh karena itu, apabila kita lihat pergerakan rata-rata harga telur ayam negeri atau ayam ras, harga terendah terlihat pada bulan Maret tahun 2021 ini di harga Rp21.841 dan harga tertinggi terjadi di bulan Juni, yaitu di angka Rp23.524 atau terjadi kenaikan sekitar 7,71% dari harga terendah pada semester 1 tahun ini. Untuk awal tahun, yaitu bulan Januari, harga di komoditas ini terpantau di angka Rp22.972. Kemudian di bulan Maret itu turun di level terendah, yaitu Rp21.841 per kilogramnya. Namun di bulan April komoditas ini kembali naik di angka Rp23.381 dan di bulan Mei turun sedikit 0, berapa rupiah di angka Rp22.375. Apabila kita bandingkan dengan pergerakan harga komoditas ini di semester yang sama pada tahun yang lalu, komoditas ini cenderung mengalami penurunan harga. Yang mana pada tahun kemarin harga tertinggi mencapai angka Rp24.676 per kilogramnya. Namun pada tahun ini angka tertinggi hanya mencapai di angka tertinggi Rp23.524. Artinya untuk telur ayam negeri atau telur ayam rasmi pada tahun ini relatif cenderung turun. Kemudian untuk ayam kampung pada semester pertama tahun 2021 ini masih sama dengan tahun yang lalu, yaitu untuk harga telur ayam kampung per 21 biji, artinya ini menjualnya tidak berbentuk kiloan tapi berbentuk jumlah bijinya, yaitu per 21 biji. Komoditas ini stabil di angka Rp37.800. Kemudian selain telur dan susu merupakan komoditas hasil produksi ternak yang sering dikonsumsi oleh masyarakat kita dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Data yang berhasil dihimpun dari Dinas KUKM dan Perindak Kabupaten Wonogiri untuk jenis susu meliputi harga susu bubuk merek Indomilk coklat, kemudian susu bubuk merek Denko Full Cream, kemudian susu kental merek Bendera berwarna coklat, dan susu kental merek Indomilk Plain. Keempat merek jenis susu tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pergerakan harga selama 2 tahun ini. Artinya harga sejak tahun 2020 bulan Januari sampai dengan tahun 2021 ini di semester pertama, harga tersebut tidak pernah mengalami kenaikan ataupun penurunan. Artinya adalah harganya stabil. Untuk harga susu bubuk merek Indomilk coklat stabil di angka Rp35.600. Kemudian susu bubuk merek Denko Full Cream stabil di angka Rp39.600. Kemudian susu kental merek Bendera coklat stabil di harga Rp10.000 dan susu kental merek Indomilk Plain stabil di
angka Rp10.000, sama persis dengan harga semester pertama tahun 2020 yang kemarin. Apabila kita melihat tabel, kita menunjukkan hanya komoditas telur saja yang mengalami pergerakan harga. Kemudian untuk 4 komoditas susu bubuk maupun susu kental itu stabil. Dan ini adalah dilengkapi juga grafik statistiknya untuk menggambarkan pergerakan harga masing-masing bulan di tahun 2020 dan juga di tahun 2021. Pemirsa atau hadirin yang kami hormati, kita lanjutkan untuk analisa komoditas jagung, kemudian tepung terigu, kacang, dan ketela pohon. Jadi keempat komoditas tersebut kita kelompokkan menjadi satu rumpun. Yang pertama adalah jagung, adalah salah satu tanaman pangan dunia yang sangat penting selain gandum dan juga padi, karena jagung ini juga sebagai substitusi bahan pangan selain beras dan sebagai sumber karbohidrat untuk tubuh manusia. Seiring dengan pertambahan penduduk, mengakibatkan permintaan jagung di dalam negeri terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Untuk memenuhinya diperlukan upaya meningkatkan produktivitas jagung, artinya adalah produk jagung ini atau komunitas jagung ini perlu kita genjot produksinya, kita siapkan arealnya, luasan tanamnya, dan juga treatmentnya sehingga nanti panennya juga produktivitasnya menjadi meningkat. Dari segi konsumsi, jagung merupakan substitusi daripada beras dan ubi kayu, yang mana kita ketahui ketela pohon atau ubi kayu ini adalah salah satu produk unggulan Kabupaten Wonogiri, karena dikatakan sebagai kota gaplek, yang mana gaplek itu sumber utamanya, sumber bahan bakunya adalah ketela, kemudian dikeringkan. Di lain pihak, jagung dan gaplek saling bersubstitusi untuk penyediaan karbohidrat dalam juga untuk kebutuhan pakan ternak. Dari segi produksi, jagung saling berkompetisi dengan pangan lainnya dalam penggunaan sumber daya lahan, terutama pada lahan-lahan kering. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa baik langsung maupun tidak langsung, perkembangan harga komoditas jagung akan ikut mempengaruhi harga komoditas-komoditas lain secara umum, atau setidak-tidaknya bagi beberapa komoditas tanaman pangan lainnya, khususnya adalah substitusi daripada padi ini. Apabila kita melihat harga rata-rata komoditas jagung, harga terendah pada semester pertama tahun 2021 ini terjadi di bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2021, yaitu di angka Rp5.000 per kilogramnya. Dan harga tertinggi terjadi di akhir semester, yaitu terjadi pada bulan Juni tahun 2021 ini, yaitu di angka Rp6.156 per kilogramnya, atau kenaikannya pada ring 23,12% pada semester 1 ini. Kenaikan harga dimulai sejak bulan April, yaitu di angka Rp5.048, yaitu artinya naik sekitar 0,048 rupiah. Selanjutnya komoditas jagung ini naik lagi di bulan Mei di angka Rp6.000 per kilogramnya, dan puncaknya terjadi di bulan Juni yaitu Rp6.156 per kilogramnya.
Apabila kita bandingkan atau kita komparasikan dengan data yang sama di tahun 2020, tahun 2020 semester yang sama tahun kemarin, komoditas ini cenderung relatif stabil, yaitu di kisaran angka sekitar 5.000 sampai dengan 6.000 rupiah. Artinya kenaikannya tidak akan melebihi dari 1.000 rupiah. Kemudian komoditas yang kedua yaitu tepung terigu. Salah satu sumber pangan penting di Indonesia adalah tepung terigu yang berasal dari gandum, karena memang kebutuhan tepung terigu ini di masyarakat cukup tinggi, khususnya adalah untuk gorengan, makanan-makanan yang digoreng itu juga menjadikan, kemudian juga snack-snack yang dibuat oleh masyarakat banyak menggunakan bahan dari tepung terigu. Untuk komunitas tepung terigu sendiri, sampel yang digunakan adalah tepung terigu merek Bogasari. Merek Bogasari. Yaitu pada semester 1 tahun 2021 ini harga komoditas ini terpantau rata-rata harga tepung terigu stabil di angka Rp7.000 per kilogramnya. Data ini menunjukkan bahwa tidak adanya pergerakan harga tepung terigu merek Bogasari khususnya sejak tahun 2020 bulan Januari. Kemudian komoditas yang ketiga yaitu adalah kacang kedelai. Kita tahu bahwa konsumen kacang kedelai paling banyak di Kabupaten Wonogiri adalah para produsen tahu dan produsen tempe. Karena kedelai saat ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan tempe dan pembuatan tahu. Ada kecenderungan industri pengolahan tahu dan tempe di Indonesia lebih menyukai kedelai impor karena ukurannya yang lebih besar. Namun para produsen juga tetap menggunakan kedelai lokal dalam proses produksi tempe maupun tahunya. Namun jumlahnya tidak sebanyak komoditas kedelai yang diimpor. Kalau kita melihat pergerakan harga kedelai ini pada tahun 2021 ini, harga kacang kedelai kuning lokal terpantau stabil di angka Rp7.500 per kilogram, yaitu terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan April. Kemudian pada bulan Mei harga ini sudah mulai merangkak naik di angka Rp8.438 per kilogramnya. Dan kemudian di bulan Juni atau di akhir semester ini harga terpantau paling tinggi kenaikannya yaitu di angka Rp10.000 per kilogramnya. Hal ini menunjukkan di semester awal ini harga kedelai mengalami gejolak yang cukup signifikan. Menurut Menteri Perdagangan bahwasanya memang kenaikan harga kedelai ini sudah diprediksi jauh-jauh hari. Hal tersebut disebabkan karena tingginya permintaan kedelai dunia. Kemudian di lain pihak, rata-rata harga kacang kedelai ekspor, ini komoditas kedelai ekspor, mengalami kenaikan harga setiap bulannya. Pada bulan Januari, harga kedelai ekspor ini dibuka di angka Rp10.000 per kilogram. Kemudian pada bulan Februari naik Rp500 menjadi Rp10.500 per kilogramnya. Kemudian pada bulan Maret dan April harga terpantau di angka Rp11.000 per kilogramnya, artinya juga naik sebesar Rp500 dari harga bulan sebelumnya. Kemudian di bulan Mei harga kembali merangkak naik
di angka Rp11.625 per kilogramnya atau naik sekitar Rp625, dan kenaikan tertinggi terjadi di akhir semester ini yaitu bulan Juni di angka Rp11.969 per kilogramnya. Apabila kita komparasikan dengan harga kacang kedelai ekspor ini di tahun 2020 kemarin, pada tahun lalu komoditas harga ini tertinggi hanya di level Rp9.270 per kilogramnya. Apabila kita bandingkan di tahun ini yang harga tertinggi di angka Rp11.969, maka paling tidak kenaikannya sekitar Rp3.000 dari tahun kemarin. Kemudian untuk komoditas kacang tanah, bahwa kacang tanah kalau kita melihat pergerakan harganya di tahun 2021 semester 1 ini, harga komoditas kacang tanah pada bulan Januari dan bulan Februari merupakan harga yang paling rendah, yaitu di angka Rp22.000 per kilogramnya. Kemudian sejak Maret harga mulai merangkak naik, yaitu diawali dengan kenaikan di angka Rp22.409 per kilogramnya atau naik sebesar Rp409. Selanjutnya pada bulan April harga tersebut naik kembali di angka Rp25.762. Kemudian pada bulan Mei yang merupakan puncak tertinggi harga komoditas ini, kacang tanah ini, yaitu di angka Rp27.000. Kemudian pada akhir bulan di semester pertama tahun 2021 ini harga tersebut turun sekitar Rp1.437 per kilogramnya menjadi Rp25.563. Meskipun pernah naik di level Rp27.000, namun secara garis besar, secara keseluruhan pada semester ini rata-rata harga lebih rendah dibandingkan dengan tahun yang lalu. Hadirin pemirsa yang kami hormati, kemudian komoditas kacang hijau. Bahwasanya di Kabupaten Wonogiri ini kacang hijau merupakan komoditas yang tidak banyak ditanam oleh petani. Tercatat hanya sekitar 64,61 hektar dari luas lahan panen Tegal ataupun kebun, yaitu 128.834,76 hektar atau hanya sekitar 0,05% saja. Harga rata-rata komoditas kacang hijau pada semester 1 tahun 2021 ini cenderung stabil di 3 bulan pertama, yaitu di angka Rp22.000 per kilogram. Meskipun di bulan Maret sempat terjadi kenaikan 2,89% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, maka dibandingkan dengan tahun yang lalu di semester yang sama, angka Rp22.000 per kilogram merupakan harga rata-rata tertinggi. Di bulan April, Mei, dan Juni, harga stabil di angka Rp24.000 per kilogramnya. Angka ini menunjukkan bahwa harga rata-rata tertinggi selama kurun waktu semester 1 tahun 2021 ini.
Kemudian komoditas yang selanjutnya adalah ketela pohon, ataupun orang Wonogiri menyebutnya adalah singkong ataupun ubi kayu. Bahwasanya ubi kayu atau ketela pohon banyak ditanam di sebagian besar masyarakat Kabupaten Wonogiri. Karena kita melihat data menunjukkan bahwa luasan lahan panen ubi kayu di Kabupaten Wonogiri tahun 2020 sebesar 45.563 hektar dengan luas produksi sebesar 857.432 ton dan produktivitasnya masing-masing hektarnya menghasilkan sekitar 188,19 kuintal. Data ini menunjukkan bahwa komoditas ketela pohon menempati urutan ketiga setelah komoditas padi dan komoditas jagung yang paling banyak ditanam di Kabupaten Wonogiri. Apabila kita melihat rata-rata harga bahan pokok di semester 1 tahun 2021 ini, bahwasanya harga ketela pohon terpantau cukup stabil di angka Rp3.000 per kilogramnya. Apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun yang lalu di semester yang sama, harga komoditas ketela pohon ini mengalami penurunan. Data menunjukkan bahwa tahun lalu harga sempat di angka Rp5.000 per kilogramnya pada bulan Mei 2020, yang mana pada tahun ini harga stabil di angka Rp3.000. Nah, untuk lebih jelasnya kita dapat melihat tabel perbandingan rata-rata harga jagung, kemudian tepung, kacang kedelai pada semester 1 tahun 2021 dan tahun 2020. Per bulannya dapat kita pantau secara langsung di masing-masing komoditasnya. Kemudian juga rata-rata harga kacang tanah, kacang hijau dan ketela pohon juga kita tampilkan di tabel masing-masing setiap bulan dan masing-masing komoditasnya. Dan juga kita lengkapi juga tabel grafik statistiknya untuk melihat secara langsung pergerakan dari bulan ke bulannya. Hadirin pemirsa yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan analisa harga bahan pokok komoditas cabai. Untuk komoditas cabai ini ada 4 jenis cabai yang kita sajikan. Yang pertama adalah cabai merah besar biasa teropong, ya, cabai merah besar biasa teropong. Kemudian cabai merah besar keriting, kemudian juga cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Kita ketahui bahwasanya masyarakat di Indonesia ini mayoritas penggemar cabai terbesar di dunia, karena cabai menjadi salah satu produk penting dalam pangan di Indonesia. Karena cabai merupakan salah satu komoditas yang memiliki pangsa pasar yang cukup besar, maka tidak mengherankan jika cabai ini juga termasuk salah satu komoditas yang paling banyak atau paling sering mengalami fluktuasi harga, ya, sering turun ataupun sering naik. Kadang-kadang kalau terjadi kenaikan juga sangat tidak realistis. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kan kami sampaikan pergerakan cabai mulai dari cabai besar sampai dengan cabai keriting. Dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu pada awal tahun 2020 kemarin, pergerakan harga cabai cukup ekstrim di Kabupaten Wonogiri. Namun yang paling menarik karakteristik fluktuasi harga keempat jenis cabai ini adalah sama. Kalau
cabai teropong besar naik, biasanya juga diiringi dengan kenaikan cabai rawit ataupun cabai rawit hijau ya. Untuk komoditas cabai merah besar biasa teropong untuk semester 1 tahun 2020 yang mencapai angka tertinggi di angka Rp55.294 per kilogramnya. Untuk tahun ini, tahun 2021 ini, komoditas cabai merah besar biasa teropong harga tertinggi terjadi pada bulan April tahun 2021 sebesar Rp36.905 per kilogramnya. Jadi harganya selisihnya cukup besar, hampir sekitar Rp20.000 dibandingkan dengan tahun yang kemarin penurunannya. Untuk harga yang terendah terjadi pada akhir semester ini pada tahun 2021 ini, yaitu di bulan Juni di angka Rp20.188 per kilogramnya. Namun secara umum harga cabai merah biasa teropong harga terpantau stabil di angka Rp30.000 per kilogramnya. Kemudian untuk komoditas cabai merah besar keriting, pergerakan harga rata-rata cabai merah besar biasa yang teropong hampir sama dengan tahun yang lalu. Harga tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu di angka Rp40.778 per kilogramnya. Sedangkan tahun lalu di angka Rp51.471 per kilogramnya. Kemudian untuk harga rata-rata terendah pada tahun ini terjadi di bulan Juni, yaitu di angka Rp15.063 per kilogramnya. Sama dengan tahun yang lalu yang terjadi di bulan Juni di angka Rp13.143. Adapun harga rata-rata pada bulan Januari tahun ini dibuka pada angka Rp45.263 per kilogramnya. Kemudian pada bulan Februari terjadi kenaikan. Selanjutnya mulai bulan Maret harga berangsur-angsur turun sampai dengan level terendah secara berurutan. Di bulan Maret di angka Rp43.318, kemudian di bulan April di angka Rp34.286 per kilogram, kemudian di bulan Mei turun lagi menjadi Rp27.625 per kilogram, dan di bulan Juni puncak penurunannya di angka level terendah yaitu Rp15.063 per kilogramnya. Untuk komoditas cabai rawit merah terpantau di semester 1 tahun 2021 ini harga paling tinggi di bulan Maret yaitu di angka Rp98.636. Pada bulan Januari harga komoditas ini dibuka di angka Rp71.053. Kemudian pada bulan Februari naik menjadi Rp78.889. Kemudian di bulan April sampai dengan bulan Juni harga itu kemudian turun terus-menerus mulai dari bulan April yaitu Rp52.381 per kilogramnya. Kemudian bulan Mei turun kembali menjadi Rp40.438
rupiah. Kemudian di bulan Juni menunjukkan harga di level yang paling rendah yaitu Rp31.125. Bila kita bandingkan dengan kondisi pada tahun yang lalu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata harga komoditas ini terpantau tinggi, yang mana pada tahun ini harga terendah di angka Rp31.125 per kilogramnya. Apabila kita bandingkan dengan kondisi harga yang paling rendah di tahun yang kemarin adalah Rp17.118 per kilogramnya, artinya terjadi kenaikan harga yang paling rendah dari Rp17.118 per kilogram menjadi Rp31.125 per kilogramnya, atau terjadi kenaikan sekitar 81,83%. Kemudian untuk komoditas cabai rawit hijau, rata-rata harga tertinggi terjadi pada bulan Februari tahun 2021 ini di angka Rp43.889 per kilogramnya. Ada kenaikan sekitar 42,55% dari harga di bulan Januari 2021, yaitu di angka Rp30.789 per kilogramnya. Sejak kenaikan di bulan Februari yang terjadi di angka Rp43.889 per kilogramnya, maka di bulan-bulan berikutnya berangsur-angsur turun, yaitu di bulan Maret terpantau harga turun di angka Rp41.364 per kilogramnya. Kemudian di bulan April turun kembali di level Rp25.524 per kilogramnya, dan di bulan Mei turun kembali di angka Rp20.000, dan di bulan Juni menjadi level yang paling rendah untuk penurunan harga rata-rata cabai rawit hijau di angka Rp18.938 per kilogramnya. Bila kita lihat secara langsung di tabel pergerakan harganya, kita akhirnya bisa melihat pergerakan dari bulan ke bulannya dibandingkan mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2021 tahun ini. Kemudian juga kita bisa melihat tabelnya, grafik statistiknya, pergerakan naik turunnya harga di setiap bulannya dengan warna bermacam-macam. Berbagai warna dibedakan sesuai dengan warnanya, kemudian setiap tahunnya juga ditampilkan. Hadirin pemirsa dan pendengar yang kami hormati, kemudian kita lanjutkan di komoditas selanjutnya, yaitu bawang, kemudian garam, dan mie instan. Untuk komoditas bawang sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bawang merah, kemudian bawang putih kating, dan bawang putih sincung. Kemudian untuk komoditas garam sendiri ada 2 jenis, yaitu garam beriodium jenis bata, kemudian garam beriodium yang halus. Kemudian untuk komoditas mie instan sendiri adalah yang dipilih untuk menjadikan sampel, yaitu mie instan merek Indomie ayam bawang. Nah, untuk komoditas bawang sendiri, bahwasanya produk bawang itu merupakan jenis sayuran yang setiap hari digunakan oleh masyarakat. Untuk tanaman bawang sendiri, apabila kita melihat data yang dirilis dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Wonogiri,
tahun 2020 bahwasanya jumlah produksi dan luas panen tanaman sayuran dan buah-buahan semusim Kabupaten Wonogiri tahun 2020 menunjukkan bahwasanya produksi bawang merah di Kabupaten Wonogiri tahun 2020 sebesar 24.789 kuintal dengan luas panen sekitar 231 hektar. Hal ini menunjukkan ada peningkatan sekitar 776 ton dari produksi tahun sebelumnya. Sedangkan untuk komoditas bawang putih yang selama beberapa tahun ditanam di Kabupaten Wonogiri, pada tahun 2020 Kabupaten Wonogiri mampu menghasilkan sekitar 1.690 kuintal dari total luas panen sekitar 22 hektar. Secara umum rata-rata bawang merah, harga rata-rata bawang merah pada semester 1 tahun 2021 ini relatif cukup stabil meskipun sempat naik di angka Rp31.136 per kilogramnya. Apabila dibandingkan dengan semester 1 pada tahun 2020 kemarin yang sempat mencapai angka Rp43.647 per kilogramnya, pergerakan harga di semester ini masih sangat dianggap normal ya. Pada semester 1 ini rata-rata harga dibuka di angka Rp25.000 per kilogramnya pada bulan Januari. Kemudian di bulan Februari grafik harga terpantau naik di angka Rp26.889 per kilogramnya atau naik sekitar Rp1.889. Kemudian di bulan Maret tren kenaikan juga masih berlanjut, yaitu naik menjadi Rp31.136 per kilogramnya. Kemudian di bulan Maret merupakan harga di level tertinggi pada semester ini. Nah, kemudian selanjutnya di bulan April harga berangsur-angsur mulai turun di angka Rp25.524 per kilogramnya terjadi pada bulan April. Kemudian bulan Mei naik dari bulan sebelumnya yaitu 414 poin menjadi Rp25.938 per kilogramnya. Kemudian ditutup di akhir semester ini di angka Rp23.938 per kilogramnya atau turun sekitar Rp2.000. Untuk komoditas bawang putih di semester 1 tahun 2021 ini juga mengalami fluktuasi pada setiap bulannya atau bisa dikatakan setiap bulan harga tidak menentu. Pada bulan Januari tahun 2021 ini rata-rata harga bawang putih cutting ya, yang jenis cutting itu terpantau di harga Rp24.263 per kilogramnya. Kemudian pada bulan Februari harga naik menjadi Rp25.722 per kilogramnya. Kemudian bulan Maret berangsur-angsur turun menjadi Rp25.227 per kilogram. Kemudian bulan April juga turun kembali di angka Rp24.619 per kilogramnya. Kemudian di bulan Mei sempat naik Rp194 dari bulan sebelumnya di angka Rp24.813 per kilogramnya. Namun di bulan Juni turun di level yang paling rendah terjadi pada semester ini yaitu di angka Rp23.750
rupiah per kilogramnya. Sama halnya dengan rata-rata harga bawang putih jenis sincung. Pada bulan Januari rata-rata harga bawang putih sincung terpantau di angka Rp20.737 per kilogramnya. Kemudian pada bulan Februari dan bulan Maret harga mengalami kenaikan menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Kemudian untuk selanjutnya merangkak naik di bulan April menjadi Rp22.048 atau sekitar kenaikannya Rp48. Kemudian di bulan Mei kembali mengalami kenaikan menjadi Rp22.813 dan di bulan Juni angka tersebut kembali turun di angka Rp22.000 per kilogramnya. Kemudian untuk komoditas garam yaitu garam beriodium kasar atau bentuk bata dan juga garam beriodium berbentuk halus. Apabila kita melihat dari pergerakan harganya menunjukkan bahwa rata-rata harga komoditas garam jenis bata yang beriodium yang jenis bata maupun yang jenis halus stabil sejak Januari sampai dengan Juni tahun 2021. Untuk garam beriodium bata stabil di harga Rp1.500 per kilogramnya dan garam beriodium yang jenis halus stabil di angka Rp9.000 per kilogramnya. Artinya selama 2 tahun ini sejak Januari 2020 komoditas garam ini tidak pernah mengalami fluktuasi harga sedikit pun ataupun bisa dikatakan stabil. Kemudian untuk komoditas mie instan, bahwasanya kita tahu mie instan ini adalah merupakan menu makanan yang paling praktis yang sering dikonsumsi oleh masyarakat pengganti nasi. Apabila di rumah tidak ada nasi ataupun makanan lain, itu biasanya sering membuat mie instan. Nah, mie instan sendiri adalah merupakan sebuah produk makanan kering yang terbuat dari tepung terigu dengan atau tanpa penambah bahan makanan yang lain. Ya, tapi untuk komoditas yang kita sampaikan ini kita ambilkan sampel mie instan merek Indomie ayam bawang. Untuk mengetahui fluktuasi harga di sektor mie instan, Dinas KUKM dan Perindak Kabupaten Wonogiri memilih sampel mie instan merek Indomie ayam bawang. Bahwasanya data menunjukkan setelah terpantau sejak Januari 2020, harga rata-rata mie instan stabil di angka Rp2.500 per kilogram. Namun mulai April tahun 2021 ini komoditas ini mengalami kenaikan sekitar 20% menjadi Rp3.000 sampai dengan akhir semester ini yaitu bulan Juni 2021. Nah, apabila kita melihat, kita sajikan tabel perbandingannya mulai dari tahun 2020 dan 2021 Januari sampai dengan Juni, maka dapat kita melihat pergerakan harga secara jelas di tabel berikut. Dan juga kita sampaikan juga grafik statistik untuk mengetahui pergerakan harga di masing-masing tahun dan setiap bulannya. Hadirin pemirsa pendengar yang kami hormati, dan komoditas yang terakhir yang akan kami sampaikan yaitu komoditas ikan atau perikanan.
Bahwasanya kita tahu bahwa Kabupaten Wonogiri mempunyai potensi perikanan yang cukup besar karena di Kabupaten Wonogiri mempunyai waduk yang terluas di Jawa Tengah, yaitu Waduk Gajah Mungkur, yang mana apabila kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, potensi Waduk Gajah Mungkur ini bisa menjadi produk si perikanan yang sangat besar di Kabupaten Wonogiri. Bahwasanya di data Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan atau Dislak Ternak Kabupaten Wonogiri, konsumsi ikan di Kabupaten Wonogiri saat ini baru menyentuh angka 22,05 kg per kapita per tahun. Padahal untuk standar nasional sendiri sudah di angka 40 kg per kapita per tahunnya. Di sisi lain, produk si ikan di Kabupaten Wonogiri tergolong tinggi sebanding dengan potensi perairan yang sangat luas. Produksi perikanan tangkap Waduk Kabupaten Wonogiri tahun 2020 sejumlah 3.428 ton dari luas 9.113,80 hektar. Belum ditambah lagi produksi perikanan tangkap genangan air, tangkap laut, tangkap sungai, dan telaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan harga ikan laut segar di tingkat produsen dipengaruhi secara positif oleh harga ikan laut segar di tingkat produsen. Tren waktu, kemudian harga ikan laut segar waktu lalu di tingkat produsen dan armada laut. Sedangkan secara negatif dipengaruhi oleh pendapatan per kapita dan volume produksi tangkapan jenis lain di tingkat produsen. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Dinas KUKM dan Perindak Kabupaten Wonogiri selama semester 1 tahun 2021 ini, dapat disimpulkan bahwa harga ikan di Kabupaten Wonogiri itu ikan kembung, ikan laut kembung stabil di angka Rp35.000 per kilogramnya sejak Januari tahun 2020. Jadi sejak tahun 2020 Januari sampai dengan akhir semester 2021, semester pertama tahun 2021 ini, harga tidak pernah mengalami perubahan, stabil di angka Rp35.000. Kemudian untuk ikan asin teri ya juga relatif stabil di angka Rp40.000 per kilogramnya. Namun di bulan Maret sempat mengalami kenaikan di sekitar Rp2.955 menjadi Rp42.955. Kemudian bulan April dan Mei sempat juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Namun di bulan Juni tahun 2021 ini harga tersebut kembali normal di angka Rp40.000. Kemudian untuk ikan bandeng yang sejak Januari 2020 sempat stagnan di angka Rp30.000 per kilogramnya, di bulan Maret tahun ini sempat naik menjadi Rp30.455 per kilogramnya atau naik sekitar Rp455. Jadi sejak Januari 2020 tidak pernah mengalami kenaikan, namun di bulan Maret ini naik Rp455 menjadi Rp30.455 per kilogramnya. Kemudian untuk bulan April kembali naik untuk komoditas ikan bandeng ini di angka Rp33.476. Ini cukup signifikan sekali karena
di atas 10%. Kemudian untuk bulan Mei lagi-lagi komoditas ikan bandeng ini naik lagi di level tertinggi yaitu Rp35.000 per kilogramnya. Namun di akhir semester ini harga kembali normal di angka Rp30.000 per kilogramnya. Dari tabel ini kita tampilkan perbandingan rata-rata harga ikan semester 1 tahun 2020 dan tahun 2021 per bulan Januari sampai dengan Juni. Dapat kita melihat pergerakannya hanya di bulan Maret, April, dan Mei saja. Kemudian kita juga menyampaikan atau menyajikan grafik statistiknya untuk mengetahui pergerakan harga di setiap bulannya. Demikian beberapa komoditas yang kami sampaikan untuk tahun ini. Bahwasanya ada beberapa kesimpulan dari analisis harga bahan pokok ini, bahwasanya pada kurun waktu semester 1 tahun 2021 ini beberapa komoditas pangan kebutuhan bahan pokok seperti beras, susu, dan tepung, garam terpantau cukup stabil. Hal tersebut disebabkan karena pasokan terjaga dengan baik, bahkan untuk beberapa komoditas cenderung terjadi penurunan permintaan. Kemudian yang kedua, adapun komoditas bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat yang mengalami fluktuasi yaitu komoditas gula, minyak goreng, kemudian daging sapi, daging ayam, telur ayam ras, telur ayam kampung, kemudian jagung, kacang, kedelai ekspor, cabai, bawang, ikan, dan kacang. Kemudian kesimpulan yang ketiga, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya harga bahan pokok di tengah-tengah masyarakat, yakni ada faktor keterlambatan pasokan yang disebabkan gangguan transportasi, ketiadaan persediaan barang, dan penyimpangan. Kemudian untuk kesimpulan yang keempat, perkembangan harga pangan yang cenderung meningkat tersebut mengindikasikan bahwa permintaan di masyarakat juga semakin meningkat. Akibatnya harga produk pertanian menjadi meningkat. Masyarakat konsumen, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah, harus melakukan penyesuaian yang sulit terhadap kenaikan harga. Namun dengan meningkatnya harga-harga produk pertanian, sektor pertanian akan menjadi lebih diuntungkan. Kondisi ini merupakan momen yang tepat bagi petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya. Demikian rilis buku analis perkembangan harga bahan pokok di Pasarayat Kabupaten Wonogiri tahun 2021 semester pertama tahun ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menjadikan referensi baik itu untuk masyarakat secara umum, untuk stakeholder ataupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa melihat ataupun memantau pergerakan harga masing-masing komoditas yang ada di Kabupaten Wonogiri, sehingga nantinya apa-apa yang menjadi kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi daripada kenaikan ataupun pasokan itu bisa diatasi secara lebih dini, sehingga tidak akan terjadi gejolak di tengah-tengah masyarakat. Demikian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tentunya dalam menyampaikan ini banyak kekurangan. Kami mohon dari pendengar, pemirsa ataupun hadirin sekalian bisa memberikan kritik dan saran kepada kami, sehingga buku analis harga bahan pokok di Pasarayat Kabupaten Wonogiri di tahun-tahun berikutnya dapat kita sajikan dengan baik dan lebih komprehensif. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.